Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrizal Adril Baihaqi dari kelas 4 D4 Teknik Elektronika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, NRP 111016116. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi K3 tentang kehutanan. Latar belakang. Kondisi kawasan hutan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menjadi problem yang sangat mencemaskan untuk negara kita. Berbagai persoalan seperti kebakaran lahan hutan, degradasi kawasan hutan, yang lebih mengkhawatirkan lagi yaitu pembalakan dan pencurian kayu. Fenomena ini tentu sangat merugikan negara, terutama untuk kelangsungan hidup masyarakat dan ekosistem di dalam kawasan hutan. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk menangani persoalan ini. Peran masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengkondisikan keadaan ini. Tujuan dan manfaat. Tujuan di sini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau PHBM oleh pemerintah dan masyarakat yang berperan. Kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PHBM dilakukan dengan merangkul masyarakat sekitar hutan untuk bersama mengelola hutan dengan semangat berbagai peran. Pemanfaatan lahan hutan atau ruang maupun hasil hutan dengan adanya bagi hasil yang diperoleh masyarakat sebagai kompensasi keterlibatannya dalam pelaksanaan PHBM. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PHBM membuahkan hasil, yaitu berkurangnya lahan kosong karena masyarakat dilibatkan dan mau terlibat dalam mengelola hutan serta dalam kegiatan reboisasi. Menurunnya tingkat kerusakan serta tingkat pencurian kayu di hutan karena masyarakat juga terlibat dalam menjaga hutan, sehingga kelestarian dan keamanan hutan meningkat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan PHBM adalah kendala dalam kegiatan persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan hutan. Batasan masalah. Membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang dibahas tentang K3 hutan. Konsep K3 kehutanan. Keselamatan kerja kehutanan adalah keselamatan kerja yang berkaitan dengan bahan, proses, tempat, dan lingkungan sekitar hutan. Keselamatan kerja bertujuan untuk melindungi petugas atau orang-orang yang ada di sekitar area hutan. Peraturan-peraturan K3. Yang pertama adalah Undang-Undang UAP tahun 1930 atau Stum Ordonantie. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. K3 kehutanan. Keselamatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Begitupun untuk K3 pada bagian kehutanan, di mana untuk masalah kehutanan banyak masalah yang terjadi terkait kesehatan dan keselamatan kerja, seperti kebakaran hutan, terjadinya serangan hewan liar yang ada di hutan, longsor hutan, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, dibuatlah peraturan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada terkait kesehatan dan keselamatan kerja yang sudah disebutkan di atas. Data pendukung. Kecelakaan kerja tidak begitu saja terjadi dan pasti ada penyebabnya, serta dapat dicari penyebabnya. Pemanenan hutan merupakan kegiatan yang sangat berisiko dalam kecelakaan kerja. Hal ini didasarkan pada banyaknya tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pemanenan hutan.
Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah kelalaian pekerja, seperti kurang terampilnya menggunakan alat. Selain itu, kecelakaan kerja disebabkan karena pekerjaan tersebut berhubungan dengan alat berat dan besar, serta membutuhkan keterampilan dalam mengoperasikan alat serta rendahnya kesadaran terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja, baik pada perusahaan maupun pekerja. Sumakmur tahun 1988 menyatakan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah segala upaya untuk mengendalikan risiko berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Untuk mengendalikan risiko tersebut, perlu adanya identifikasi potensi kecelakaan pada kegiatan pemanenan hutan jati untuk mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan kecelakaan serta tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3 atau teknik yang dapat dilakukan. Kesimpulan, keselamatan kerja di hutan merupakan keselamatan yang berkaitan dengan proses, alat, dan tempat pekerjaan yang bertujuan melindungi pekerja atau orang-orang yang ada di sekitar area kerja. Bahaya yang dapat diakibatkan di hutan adalah terjadinya kebakaran dan longsor. Upaya yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan merangkul masyarakat sekitar dengan semangat berbagi peran. Kemudian peraturan-peraturan tentang K3 kehutanan, diantaranya Undang-Undang UAP tahun 1930, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.